sebagai manusia itu ya harus setiap hari atau setiap pagi setelah bangun tidur itu kita harus menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, guys. Terus artinya menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala itu kita baca ayat suci Al-Qur'an, terus kita sujud ya atau sholat ya. Tujuan dari itu semua supaya kita menjadi manusia yang baik, guys. Gitu. Supaya malaikat-malaikat Allah tuh menjaga kamu. Kamu mau pergi kerja dijaga, pulang kerja pun dijaga, sehingga kamu jauh dari cobaan hidup. Ya, karena kalau kamu sudah keluar rumah, itu kamu sudah perang, ya, udah perang. Jadi kamu harus punya perbekalan senjata gitu, guys. Kamu keluar dari rumah, kamu bawa senjata. Arti senjata adalah kekuatan atau firman Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat Allah menjaga kamu. Jadi Allah itu sifatnya sangat mulia, sifatnya maha baik, sifatnya maha suci, sifatnya maha tulus, sifatnya maha pengampun, sifatnya maha penolong, sifatnya tahu kepribadian manusia di dunia ini, karena manusia ada ciptaannya. Tahu orang itu nggak makan, Allah sangat tahu. Orang itu susah, Allah sangat tahu. Orang itu sakit, Allah sangat tahu. Orang itu sehat, Allah sangat tahu. Jadi teman-teman sudah tahu kan sifat Allah Subhanahu wa taala super baik dan maha pemurah dan maha penyayang dan segala-galanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya beritahu lagi. Dunia ini yang punya kuasa iblis. Iblis, guys, yang punya kuasa. Nah, sehingga kalau kamu kurang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya bangun pagi tadi itu yang dibilang nomor satukan Allah, kamu nggak baca, kamu nggak nomor satukan Allah, sehingga kamu punya kepribadian iblis. Moto kepribadian iblis. Sifatnya emosionalnya tinggi, amarah, iri hati, sombong, ya nggak mau berdoa, nggak mau sholat, ya nggak mau membaca ayat suci Al-Quran. Sifatnya aku, egoisnya sangat tinggi, menang sendiri, kayak dirinya power, punya kekuasaan gitu, guys. Jadi dia adalah money di nomor satukan, ya kan. Nah, hati-hati sifat iblis, guys. Kalau banyak sifat iblis dalam hati kamu, nanti kamu binasa gitu, guys. Aku ingatkan ke teman-teman, kalau teman-teman di dalam hatinya banyak sifat amarah, iri hati, dengki, ya emosionalnya sangat tinggi, terus tidak berbuat kebaikan, terus suka menjolimin orang lain, ya hatinya negatif lah, hitam lah gitu ya, udah berkarat, banyak hitamnya gitu, guys. Teman-teman pasti binasa, pun kalian banyak duit sekalipun gitu, guys. Jadi jangan lakukan itu, guys, supaya kalian tidak binasa. Jadi sifat iblis itu bisa membinasakan diri kamu. Ada lagi gini, guys. Kamu hidupnya susah, ya, nggak pengen maju, atau perusahaannya baru maju setengah, pengen maju di atas lagi, pergi ke gunung, ya, pergi ke orang pintar di atas gunung sana, guys. Supaya kalian cari berkah katanya, ya, cari rezeki katanya, didoain sama di atas gunung gitu, guys, ya kan, supaya kamu jadi kaya raya. Ada kayak gitu juga, guys. Saya pun bingung gitu. Sedangkan kalau kamu pergi dekat rumah kamu ada masjid, ya, pergi di dekat rumah kamu pun banyak musola. Ngapain jauh-jauh, guys? Ya, kamu mau bicara sama Allah bisa ngederek langsung, guys. Nggak perlu perantara dari orang lain gitu, guys. Yang penting syaratnya bersih di luarnya dan hatinya gitu, atau wudhu di luarnya dan hatinya, guys. Allah ada di sekitar dirimu. Yang dibilang Allah yang sebenarnya ada di dalam hati kamu. Tapi kalau kau tidak bersih luar dan dalamnya, kamu sifatnya banyak iblisnya, Allah tidak berdiam diri di dalam hatimu. Sehingga yang berdiam diri dalam hatimu iblis, sehingga sombong, iri hati, ya, kekuasaan, ya, suka main perempuan, ya, atau selingkuh lah, ya, atau berbuat dosa, ya, karena dalam diri kamu adalah iblis.
kenikmatan dunia yang kalian cari, gitu guys. Jadi jangan ya. Jadi kalau bilang kenikmatannya sebenarnya yang abadi adalah kalian harus berbuat kebaikan, ya selalu membantu orang lain. Jadi kekayaan kalian berbagi ke teman-teman atau tetangga kamu yang nggak makan, itu namanya kenikmatan yang sangat abadi ya. Kalau bahasa orang yang lebih sufi lagi ya, itu adalah apa ya dibilangnya, cinta ya, cinta yang tulus ya, atau perbuatan-perbuatan yang baik-baik ya. Itu bahasa lebih dalamnya dibilangnya loving ya, loving yang bilang lubuk hati nih. Ukirlah jantung hatimu. Atau kalau bahasa gerak saya yang kayak gini nih, kalau bahasa seorang musician, saya lihat kamu dengan hatiku, gitu guys, ya kan. Mataku melihat kamu dengan hati, gitu guys. Mataku melihat matamu dengan hati. Artinya saya melihat kamu dengan penuh kasih sayang. Saya lihat kamu dengan hati yang sangat dalam, dan hatimu sudah terukir di jantung hatiku, sehingga saya tidak pindah ke lain hati. Artinya gini guys, saya selalu mencintai yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai saya pula, gitu guys. Jadi kekuatan cinta adalah dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kalian punya cinta, punya kasih sayang, tidak akan melakukan perbuatan dosa. Amarah kamu akan hilang, gitu. Sifat dengki kamu akan hilang. Sifat iblis lah akan hilang. Pakailah kekuatan cinta, pakailah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. The power of love ya, the power of love ya, itu kekuatan cinta. Pakai juga dengan the power of God, kekuatan cinta dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita penuh dengan romantis. Oke guys, bye, see you.